Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita bersyukur atas hari yang indah yang Tuhan berikan kepada kita. Walaupun kata sang pengkhotbah semuanya sia-sia ya. Segala sesuatu sia-sia di bawah kolong langit ini tanpa pengenalan Allah, tanpa kita melibatkan Tuhan di dalamnya. Karena semuanya akan berlalu. Ya, semuanya akan berlalu. Pembacaan kita hari ini dari Pengkhotbah. Ya, dari Pengkhotbah pasal yang keempat. Bapak Ibu dan Saudara bisa membaca satu pasal ini, banyak berkat ya. Nah, untuk kita renungkan pagi hari ini beberapa saja, beberapa ayat. Yang pertama kita melihat sang pengkhotbah ini melihat dalam perjalanan hidupnya, pengalaman hidupnya, dia mau mengambil satu keputusan bahwa semua ini sia-sia. Dalam pengertian itu akan berlalu. Ya, jadi kalau kita tidak menjalani hidup ini dengan cara yang benar, ya akhirnya kita sebenarnya nggak bisa menikmati hidup ini, gitu ya. Karena kita tidak tahu bagaimana sebenarnya menikmati hidup ini. Ya, banyak orang yang mungkin berjerih lelah ingin mendapatkan segala sesuatunya. Nah, setelah dia mendapatkan ternyata dia meninggal dan tidak menikmati apa yang dia perjuangkan. Nah, ini jadi sia-sia. Di ayat 7 berkata begini, "Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang sendirian, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki. Dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan." Jadi, dia melihat ini orang ini kerjanya luar biasa ya. Banting tulang. Ya. Kerja ekstra. Pokoknya luar biasa, dia lakukan sedemikian rupa. Dia dalam hidupnya semuanya hanya untuk kerja. Ya, berjuang. Cari. Kumpulkan harta. Nah, tidak berhentinya ia berlelah-lelah. Nah, seolah-olah ya 24 jam itu kurang untuk satu hari baginya untuk bekerja. Ya, jadi sepertinya dia diperbudak waktu ya. Kenapa? Gak ada istirahatnya, gak ada santainya. Ya, jadi kira-kira begini, kalau dalam perjalanan hidup ini, orang ini tegang banget terus, serius banget. Gak ada cerita lucu dalam kamus hidupnya. Gak ada santai, gak ada istilahnya guyon. Nah, gambarannya gini, kalau ada grup WA ya, yang dibicarakan serius banget terus, nggak ada stiker-stiker lucu. Jadi kalau ada stikernya langsung marah, kenapa ini stiker ini nggak bagus ini stiker ini. Nah, jadi orangnya nggak bisa santai gitu ya. Pokoknya lakukan. Kok tegang banget gitu ya. Tidak henti-hentinya ya berlelah-lelah. Ya, matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Udah punya ini terus ingin. Sepertinya dia mau meletakkan kebahagiaannya pada kekayaannya. Tapi dia belum bisa melihat bahwa dia sudah kaya. Karena kekayaannya sekarang dia harus mau ditambah lagi. Tambah lagi. Nah, pertanyaannya, untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Bukan gak boleh kita bekerja. Boleh, tapi ingat ada hal-hal kesenangan kita yang harus kita ya penuhi. Nah, harus ada waktu untuk keluarga, ya waktu untuk santai. Harus ada waktu untuk bercanda juga, ya jangan pikiran tegang terus. Ya harus ada waktu untuk canda, relax, ya santai sejenak, bercanda, ya tapi jangan canda melulu ya. Ya sesekali bolehlah, ya. Sesekali ya bicaranya kita yang ringan-ringan gitu loh. Jangan yang berat-berat melulu. Ya, jadi cobalah nikmati hidup ini
kita terus kerja-kerja, tapi juga jangan lupa, jangan menolak kesenangan. Ya, jangan menolak kesenangan. Gambarnya begini, oh saking kita pengen kaya, ya padahal sudah punya, makanan aja harus makanan yang sangat sederhana. Wah kalau nanti ada makanan enak, jangan beli itu mahal. Wah jadi nggak pergi ke restoran yang mahal, bu sekali-sekali pergi dong makan yang enak lah gitu ya. Tapi enggak nanti uang kita habis gitu. Padahal sudah kaya loh. Makanan di rumah hanya yang itu saja. Ya, yang sangat sederhana, nggak mau coba makanan yang lebih enak kah, menikmati lah begitu. Enggak. Wah ini pelit banget ya. Nah, supaya jangan sampai uangnya habis gitu ya. Nah, tidak menikmati kesenangan, nah untuk apa? Kelelahan itu untuk apa? Kekayaan itu untuk apa? Nah, sang pengkhotbah berkata, ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Sebab ketika seseorang ini ya tiba waktunya meninggal, ya kekayaannya nggak bisa dia bawa, hartanya nggak bisa dia bawa. Ya makanan-makanan yang enak pun tidak bisa dinikmati lagi karena sudah meninggal, sudah mati. Jadi ya sebelum meninggal nikmati hidup ini. Tapi bukan berarti yuk pesta pora, ya bersenang-senang terus, tidak. Ada waktunya. Ya jadi jangan kita menolak kesenangan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, sang pengkhotbah melihat kalau kita dalam hidup ini hanya bekerja saja, terus berjuang, dan di sini penekanannya memang ia ingin kaya. Ya matanya tidak puas dengan kekayaan, jadi terus mengumpulkan. Ya saking mengumpulkan nggak mau berbagi, gitu loh. Nggak ada beramal dia. Wah inilah kesia-siaan. Jadi mati pun dia nanti orang nggak terlalu menghormati. Iya percuma aja dia orang kaya nggak pernah berbagi sama orang lain. Pelit amat dia itu. Ya mungkin juga kalau dia udah mati orang berkata ya syukurlah dia mati. Ya dia nggak ada andilnya buat kita. Dia tidak ada faedahnya buat kita kan begitu. Tapi coba kalau udah kaya dibagi lagi kekayaan ke banyak orang, ya dia menikmati hidup, ya berarti tidak sia-sia dong hidupnya. Ya jelas tidak sia-sia. Jadi kesia-siaan di sini karena bekerja, berlelah, kumpulkan harta, tapi kesenangan tidak ada. Ya, tidak ada menikmati ya hidup ini. Nah, ini sebenarnya kesia-siaan. Jadi perlu selagi ada waktu, adalah ya kesempatan untuk tenang sejenak. Ada waktu. Kalau suami untuk istri untuk suami. Bapak ibu untuk anak-anak, anak-anak untuk bapak ibu. Harus ada waktu untuk itu. Supaya kita menjalani hidup ini ya penuh dengan kenyamanan, ya kesenangan, bahagia. Dan yang ironisnya lagi, ya saking kerja, kumpulkan harta, waktu untuk Tuhan tidak ada. Bersekutuan dengan Tuhan tidak ada. Pagi-pagi baru bangun bukannya berdoa mengucap syukur, langsung mandi cepat, kemudian buru-buru, ya langsung berangkat, ya ke kantor atau kemana begitu pekerjaan. Sampai malam datang udah capek tidur. Ya bangun pagi lagi, nggak ada ucapan syukur, nggak ada terima kasih sama Tuhan tuh. Wah ini kesia-siaan. Jadi kita melihat supaya jangan sia-sia hidup ini, ya mari nikmatilah hidup ini, ya jangan menolak kesenangan. Artinya ya memang kita harus bekerja, berlelah, ya kita juga perlu kaya, ya karena keuangan akan kita gunakan dalam pelayanan kita, dalam kebutuhan kita, bahkan juga untuk berbagi kepada orang lain. Ya, jadi ketika kita memiliki harta, ya jangan juga seperti dalam ayat ini, nggak puas-puas, ingin terus, enggak. Tapi bersyukur. Terima kasih Tuhan buat berkat-berkat ini. Dan hari ini Tuhan saya mau berbagi kepada sahabat, kepada teman yang lain yang membutuhkan, yang kekurangan. Berarti kalau itu yang kita lakukan berarti hidup kita bukanlah hidup yang sia-sia, tapi hidup yang bermanfaat, hidup yang berguna, hidup yang menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang kedua, di ayat 9. Ya.
Berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Yang kedua dalam hidup ini, ya kita membutuhkan orang lain. Ya, kita nggak bisa hidup sendiri. Jangan egois. Ya, kita nggak bisa hanya aku saja, tetapi kita membutuhkan orang lain. Berdua lebih baik daripada seorang. Nah, manusia ini makhluk sosial. Kita ini makhluk sosial, butuh teman, butuh sahabat, butuh pendamping, ya butuh teman karib, ya butuh mentor. Ya, kita butuh orang tua yang akan menasihati kita. Ya, kita membutuhkan orang lain dalam hidup ini. Sehebat apapun kita, sehebat apapun saudara, saudara tidak dapat hidup sendiri. Ya, hidup sendiri akan membuat saudara frustrasi. Hidup sendiri akan membuat saudara ya putus asa. Hidup sendiri akan membuat saudara kehilangan kebahagiaan. Jadi kita butuh orang lain, butuh sahabat, butuh keluarga. Kita perlu ya yang namanya komunitas, kebersamaan. Itu sebabnya dikatakan ya tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Jadi kalau kita bersatu, ya kita berteman, kita ada sahabat, ya waktu ada musuh yang hendak menghancurkan kita, kita nggak mudah kalah. Ya karena kita bersatu, jadi saling menolong, saling mengasihi. Ya saudara yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan di sini jelas sekali, kalau ada yang jatuh, ada yang akan menolong dia. Ya berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Jadi kalau saya bekerja sendiri, oke ada upah, tapi akan berbeda jika dua orang bekerja, hasilnya akan lebih banyak, tentu upahnya juga akan lebih banyak. Ya, jadi pekerjaan dua orang jauh lebih baik ya, lebih maksimal ya dibandingkan dikerjakan oleh satu orang. Nah, jadi sangat perlu sekali ya berteman. Nah, juga digambarkan di sini ya, dari kehidupan suami istri. Ya, jadi kalau ada seseorang tidak menikah, ya jomblo terus, ya itu kurang baik. Ya, tapi kalau sudah menikah itu baik. Ya, kalau jomblo ya untuk menghangatkan dia kan hanya selimut doang. Tapi kalau sudah berkeluarga, ya ada istri mendampingi, ada suaminya bisa berpelukan ya ketika rasa dingin. Jadi memberi kehangatan satu dengan yang lain. Tapi sebenarnya tidak hanya kehangatan dalam bentuk ya, melawan dingin, tapi juga kehangatan dalam kehidupan ya. Jadi berpadunya dua hati ya itu yang membuat hidup ini hangat ya, semangat. Ya, jadi dikatakan kalau mereka jatuh, ya ada satu orang jatuh, ya seorang mengangkat temannya. Ya ada yang menolong, ada yang mempedulikan ya, ada yang memperhatikan seperti itu. Ya, tetapi yang satu orang jika dia sendiri jatuh, siapa yang mau menolong? Gak ada. Wah kasihan deh ya. Artinya begini, sangat bermanfaat kita punya teman, kita punya sahabat. Itu sangat-sangat baik. Jadi lebih baik kita cari sahabat, cari teman, jangan cari musuh. Ya, jadi kalau ada orang ingin cari musuh saja itu keliru ya. Ya, kalau musuh kita melihat kita jatuh, mungkin dia tidak akan tolong, oh biarin aja loh. Ya, cari gara-gara aja kerjamu. Nah, tapi kalau teman, sahabat dia melihat kita jatuh, dia akan segera menolong kita. Ya, jadi cari teman, cari sahabat. Ya, kalau seorang yang jatuh, ya seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak punya orang lain untuk mengangkatnya. Artinya gini, siapa yang akan mengangkat kamu? Siapa yang akan menolong kamu? Gak ada, karena kamu gak punya teman. Memang kasihan kalau ada orang yang gak punya teman. Nah hanya pertanyaan begini, kenapa sih orang ini gak punya teman? Apakah orang lain yang salah? Saya pikir tidak.
Kalau ada seseorang yang nggak punya teman, persoalannya pasti sama dia. Ya, pasti sama dia. Nah, karena ya sebenarnya banyak orang di sekeliling kita yang ingin jadi teman kita. Kalau kita mau berteman dengan mereka, itu persoalannya. Kalau hidup kita baik, ya kita memperhatikan juga mereka, ya kata-kata kita kepada mereka baik, sopan santun kita oke, ya kita ramah kepada mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak mau berteman dengan kita? Ya, jadi kalau ada seseorang yang tidak ada temannya, orang ini perlu dipertanyakan. Ya, jadi kalau ada seseorang, oh dia nggak punya teman, di mana-mana nggak punya teman, oh berarti orang ini nggak beres. Tapi kalau ada orang ini di mana aja selalu banyak temannya, di sini ada teman, di sana ada teman, oh orang ini orang yang baik, orang yang bagus. Ya, karena kekayaan kita sebenarnya adalah pada teman kita. Ya, kalau kita punya teman, wah luar biasa. Ya saya dan istri ketika pulang pelayanan dari waktu kami masih melayani di Tabanan, malam pulang dari Nusa Dua pelayanan di Abian Base, ban sepeda motor pecah. Ya kenapa? Malam jam 12. Wah bersyukur, kok ia bisa dekat rumah teman hamba Tuhan. Ya di situ ada teman. Ya dia hamba Tuhan gereja lain. Jadi kita berteman harus semua orang ya, jangan pilih-pilih. Wah ini ingat, oh ini ada teman di sini, ada sahabat, ya langsung putar ke sana sepeda motor. Ya nggak usah malu-malu kan teman. Ya ini udah malam jam 12 kan berarti mereka udah istirahat. Halo, halo, Pak Pendeta, halo. Ya, beliau langsung bangun. Pak Pendeta ada Pak. Waduh, ini motor saya ini bannya ini pecah ini. Oh iya ya masukkan motor. Nah, bagaimana Pak Pendeta mau pakai motor saya atau mobil saya? Saya bilang, aduh saya belum bisa bawa mobil nih. Dulu belum bisa bawa mobil. Ya bawa motor aja. Oh iya udah silakan bawa motor. Wah puji Tuhan. Coba kalau saya nggak punya teman, berarti dari Abian Base ke Tabanan Dorong ada istri dan anak. Ini apa enggak mengirikan kali tuh? Jauh banget tuh. Jadi sangat-sangat luar biasa. Punya teman ini sangat-sangat luar biasa. Jadi bertemanlah dengan banyak orang. Jangan bermusuhan dengan banyak orang. Ya ada orang berkata, ya satu musuh itu terlalu banyak. Ya, jadi lebih baik berteman. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Jadi kebersamaan kita memampukan kita untuk bertahan menghadapi musuh, menghadapi situasi apapun itu. Nah, juga kalau orang tidur berdua mereka menjadi panas, tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas. Ya, berbicara dalam rumah tangga tadi dan semua suami istri ya harus menikmati kehangatan kebersamaan. Jadi kalau suami istri jangan sampai tidurnya bisa ranjang ya, nggak bagus itu. Nah apa artinya bisa ranjang sendiri-sendiri? Ada masalah dan masalah nggak diselesaikan. Akhirnya nggak mau tidur dengan istrinya nggak mau tidur dengan suaminya masing-masing. Akhirnya masing-masing kedinginan, salah sendiri. Coba berdamai, selesaikan masalah. Nah tidur berdua kan hangat. Ya, jadi ada keharmonisan, ada kebahagiaan dalam rumah tangga itu. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, kebenaran firman ini menolong kita. Ya, bahwa persahabatan itu penting, kesatuan itu penting supaya kuat menghadapi situasi yang ada, musuh-musuh yang ada. Ya, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu mengalami tantangan, pergumulan yang luar biasa. Kalaupun kita hadapi itu, ingat ada teman, ada sahabat yang akan menolong kita, yang akan mendoakan kita. Ya, dan terlebih lagi ada sahabat yang sejati, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Mari andalkan Tuhan dalam hidup ini. Jangan kita sia-siakan hidup ini. Jangan hanya berlelah, bekerja, ingin kaya, terus menolak kesenangan. Itu hanya sia-sia. Jangan mau terjebak kepada kesia-siaan. Dan yang kedua, mari ya
bersahabatlah dengan banyak orang. Ya, bertemanlah. Kita makhluk sosial, butuh teman. Ya, jangan cari musuh, jangan cari lawan, jangan ciptakan musuh. Tapi mari kita ciptakan persahabatan, cari teman, dan kita mau supaya dalam hidup kita jadi berkat. Kiranya Tuhan memberkati kita akan masuk dalam doa-doa kita pada pagi hari ini. Kita serahkan segala beban pergumulan kita kepada Tuhan.